Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erna Mulyati SPDI, mahasiswa PPG PAID tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501111604 dan bidang studi pendidikan agama Islam PAI. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 59 Rasalewi Kota Bima pada kelas 5 dengan materi sedekah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Kita berjumpa lagi pagi ini ya, wajah-wajahnya sangat cantik. Sudah mandi pagi? Sudah. Sudah makan? Sudah. Kalau sudah makan, sudah mandi pagi berarti sudah sehat. Orang sehat itu berarti sudah sehat. Jiwa raganya sudah siap menerima pelajaran. Ya. Sekarang sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kelas, ayo silakan mari ke depan pimpin doa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Aku Miski. Ya, sekarang Ibu akan cek keadaan anak-anak. Dosen dulu ya. Ya, Adi Saputra. Hadir, Bu. Fikri. Hadir. Kurniawati. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Hafiza Zahra. Hadir. Yati Mulyati. Hadir, Bu. Rabiatun Nisa. Hadir, Bu. Lufiana. Hadir, Bu. Nur Pujanatullah. Hadir, Bu. Sehat? Ya, alhamdulillah. Akina Nurul Karimah. Hadir, Bu. Tia Mardania. Hadir. Sonia Hasana. Hadir, Bu. Ya, Miftahul Jaratun Nisa. Hadir, Bu. Safa Ayudia Inara. Hadir, Bu. M Nabil. Hadir, Bu. Ya, M Rizky Ramadan. Hadir, Bu. Siti Nur Nurjani Aisyah. Hadir, Bu. Ya, Fejun. Hadir, Bu. Ya, Farah. Hadir. Lesti. Hadir, Bu. Ya, Jumratul Hairia. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk kita yang hadir, alhamdulillah. Sekarang kita berdoa bersama-sama supaya teman-teman yang sakit yang tidak hadir hari ini, semoga Allah berikan kesehatan, semoga bisa kembali
Islam Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Anak-anak Jaro pimpin teman-teman untuk bisa sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, ayo anak-anak silakan berdiri. Ketentuan Islam itu ada misalnya berapa ya, itu zakat. Terus selanjutnya zakat itu ada berapa macam sih anak-anak? Dua. Yang pertama zakat apa? Fitrah. Kedua zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, akhir daripada bulan Ramadan. Kalau kita dikeluarkan zakat mal itu zakat profesi namanya, ya, dikeluarkan dari hasil profesinya. Ya, seperti profesi guru, profesi dokter, polisi, tentara itu ada zakatnya, ada hasilnya. Itu zakat mal namanya. Ya. Kemudian yang berhak menerima zakat itu siapa saja sih anak-anak? Kemudian anak-anak, dengan mempelajari itu, kamu harus terbiasa untuk mengeluarkan zakat, ya. Zakat harta kita. Jangan kikir. Dengar ya anak-anak, tidak boleh kikir. Karena zakat yang kita keluarkan itu akan membersihkan diri dan harta yang kita miliki. Paham anak-anak? Paham. Sekarang ibu akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang sedekah. Sebelum ibu masuk materi, ibu ingin bertanya nih, pernahkah kalian mendengar kata sedekah? Pernah. Ayo, siapa yang tahu apa itu sedekah? Ayo jawab. Sedekah adalah memberi seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, dengan tujuan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan membantu sesama yang membutuhkan. Iya, memberi kepada orang lain yang membutuhkan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas seikhlasnya. Ya. Apa sih bedanya sedekah dengan zakat anak-anak? Kalian tahu nggak? Ya, seperti bilang tadi itu, zakat itu bagaimana? Sedekah itu bagaimana? Kalau zakat itu dikeluarkannya kapan? Pada saat Ramadan. Kalau sedekah itu kapan saja dan di mana saja. Ya. Sekarang kita lanjut ke perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat meyakini makna sedekah serta menjelaskan pengertian sedekah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna sedekah
topik pengertian dari sedekah. Ya, 4 topik C, sedekah, berbagi dengan infak dan sedekah. Lihat apa itu sedekah. Ya, perhatikan ini anak-anak. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat untuk mencari ridho Allah. Sedekah tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa senyuman, bantuan, atau bahkan menolong teman-teman yang kesusahan. Dan juga memberikan ilmu juga kepada teman atau kepada orang lain itu merupakan sedekah. Membantu dengan tenaga adalah sedekah. Kita mengajarkan Quran kepada teman, saudara, tetangga itu juga termasuk sedekah. Ya. Bersedekah itu anak-anak itu merupakan rasa kebaikan kita, rasa kasih sayang. Bersedekah karena itu untuk kebaikan dan kasih sayang kita kepada sesama. Kalian paham? Paham. Ya. Dengan bersedekah, hati kita akan menjadi bahagia. Wa atamala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasaili wa fir riqab. Yang artinya di sini anak-anak memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Itu adalah firman Allah yang mengajukan kita untuk bersedekah. Kepada siapa saja tadi? Ada kepada fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang berada di dalam perjalanan jauh. Itu adalah ketentuan daripada Allah supaya kita itu bersedekah. Itu adalah perintah untuk bersedekah. Ya, apa sih manfaat kita bersedekah itu anak-anak? Dengan bersedekah kita itu bisa meredam kebencian, meredam permusuhan. Dengan bersedekah itu meredam pertikaian. Ya, kalau kita bersedekah. Kemudian dengan bersedekah, misalnya di dalam kehidupan kita bermasalah saat itu ada tetangga kita yang tidak senang melihat yang lainnya itu hidup bahagia. Tetapi kalau kita dengan bersedekah, kita itu akan menghilangkan rasa ketidaksenangan itu, rasa permusuhan itu, rasa kebencian itu. Ya anak-anak ya. Biasakanlah diri kita itu bersedekah, baik itu berupa uang, berupa makanan, berupa pakaian, dan senyum. Anak-anak, kalau kita senyum, itu kita bersedekah. Jangan tunggu kita punya uang banyak untuk bersedekah, anak-anak. Coba senyumlah kamu. Melihat orang itu jangan pasang muka cemberut. Senyum. Senyum adalah bagian dari sedekah. Ya. Jangan cemberut kalau kita ketemu orang di jalan. Jangan pasang muka kita itu memelas. Cobalah kita bersedekah. Setiap melakukan hal yang baik itu dinamakan dengan sedekah. Bisa dipahami di situ anak-anak? Bisa. Ya, pada dasarnya anak-anak, sedekah itu hukumnya sunnah. Sunnah anak-anak. Berarti di sini dianjurkan. Kalau kita melaksanakannya, kita mendapat pahala. Kalau tidak melakukan, kita juga tidak berdosa. Tetapi apa sih keinginan kita? Kita itu mendapatkan pahala. Kita menginginkan Allah itu selalu meridhoi segala apa yang kita lakukan. Ya anak-anak? Ya. Kemudian sedekah ini anak-anak bisa menjadi wajib. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang sangat membutuhkan, misalnya orang yang sangat benar-benar miskin, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, kita wajib memberikan sedekah kepada mereka. Itu sedekah hukumnya wajib. Misalnya ada sangat kita nih, di sekitar kita, itu ada yang kena musibah, kemudian kehilangan rumah, kebakaran rumahnya, mereka tidak punya makanan untuk dimakan. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak, kita membantu dengan memberikan makanan. Itulah yang dinamakan dengan sedekah. Kalau ada banyak makanan di rumah kita, kita memberikan makanan itu. Kalau ada pakaian kita yang lebih, kita memberikan pakaian itu, ya. Misalnya ada di daerah lain, kita mendengar mereka terkena banjir. Apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Membantu dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang itu. Seperti tadi, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan uang. Selain daripada itu, sedekah kita
tadi seperti yang Ibu bilang, memberikan ilmu kepada orang lain. Temannya yang satu ini tidak bisa membaca Quran, kamu mengajarinya, berarti kamu bersedekah. Misalnya Safa bisa menghafal Quran, kamu memberikan contoh cara menghafal Quran kepada temannya, berarti kamu sedekah. Kemudian misalnya Jahro, ini tidak punya uang, kemudian dibantu oleh teman yang lain atau Nabi, itu namanya Nabi bersedekah. Sekecil-kecilnya kita bersedekah anak itu adalah dengan senyum, berusaha untuk selalu tersenyum. Nah, kemudian selanjutnya sedekah juga itu anak-anak bisa bersifat hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain itu menggunakan yang kita berikan itu dengan jalan yang maksiat, misalnya berjudi, dengan apalagi kalau yang haram, apalagi dengan membeli narkoba, apalagi dengan membeli minuman keras, iya. Itu hukum sedekah kita anak-anak menjadi haram. Maukah kita bersedekah dengan hal yang seperti itu? Tidak. Ya, anak-anak, ayo sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Se. Semangat. Luar biasa. Lanjut materinya. Semangat. Sekarang perhatikan di depan. Mengapa kita harus berinfak dan bersedekah? Ibu masuk dengan kata infak. Infak ini anak, yaitu dengan memberikan bantuan berupa uang atau makanan. Ya, infak ini juga anak sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita Muslim. Ya, sama dengan sedekah. Infak ini tidak mengenal nisab. Sedekah juga tidak mengenal nisab, artinya tidak ukur dulu. Tidak seperti zakat. Zakat minggu yang lalu ibu sudah kasih tahu, zakat itu ada nisabnya. Kalau nisabnya zakat itu ketentuan berasnya misalnya 2,5 kilogram. Kalau kita infak, kita sedekah itu tidak perlu nisab anak. Tidak perlu tata-tata wali, ya. Tidak ditata-tata. Ya, infak ini anak-anak cara kita berbagi kebahagiaan, membantu orang lain dengan kita memberikan uang, seperti halnya ada masjid di lingkungan kita yang akan dibangun atau direhab kembali, itu kita berinfak. Contohnya bagaimana? Caranya kita berinfak ini anak-anak kita ini seperti kalian ini belum tentu ada uang kan? Caranya infak itu bagaimana? Misalnya ketika kita sholat Jumat atau sholat masuk ke masjid, kita membawa uang 5.000 atau 2.000, kita masukkan ke dalam kotak infak di masjid itu kita dikatakan sebagai kita berinfak. Kita membantu keberlangsungan pembangunan masjid dengan memasukkan uang di kotak infak tersebut. Ya, sedekah. Ya, sama ini ada sedekah. Yaitu kita membantu teman-teman yang berkebutuhan. Seperti mereka yang tidak punya makanan atau pakaian yang cukup. Selain itu, berbagi juga membuat hati kita menjadi lebih tenang dan bahagia. Ya, dengan sedekah, dengan berinfak, kita akan berbagi bagaimana orang-orang di sekitar kita, keluarga kita itu merasakan kesulitan, kita akan berbagi dengan mereka. Yuk, kita merasakan apa yang kita rasakan. Ya, anak-anak ya. Ya. Terus apa yang menjadi timbal baliknya itu terhadap suami kita? Allah itu akan membuat hati kita itu merasa bahagia, merasa tentram, merasa nyaman, menghilangkan rasa kikir di dalam hati kita. Ya, orang yang bersedekah dan berinfak itu akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mana ya? Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mulai berinfak dan bersedekah dengan hal-hal kecil. Misalnya, ya perhatikan di sini anak-anak. Halo. Hai. Ya, perhatikan. Bagaimana cara kita berinfak dan bersedekah? Jangan menunggu hal-hal yang besar. Kita menunggu hal-hal yang kecil. Seperti apa sih? Misalnya, menyisihkan uang jajan untuk diberikan kepada kotak infak. Ya, di sekolah juga ada kotak infak. Kemudian di sekolah atau di masjid, ya seperti yang ibu bilang tadi.
Kita juga bisa berbagi makanan dengan teman. Ya, kalau kita membawa bekal makanan ke sekolah, teman kita tidak punya bekal, kita harus membagikan bekal itu kepada teman kita. Ya. Kemudian yang kita membawakan bekal. Jika melihat ada orang tua atau saudara yang membutuhkan, ya, bagaimana sih cara kita bersedekah ketika kita melihat orang tua atau saudara yang tidak membutuhkan? Bagaimana caranya? Membantu, memberikan makanan kepada saudara itu, memberikan uang kalau ada uang kita yang lebih kepada saudara atau teman-teman itu. Ya. Selanjutnya, mengapa kita harus berinfak dan bersedekah? Ya, perhatikan di depan. Halo. Hai. Infak dan sedekah adalah cara kita berbagi kebahagiaannya. Kita merasakan senang kalau kita sudah berinfak, sudah bersedekah. Artinya di sini anak-anak, orang yang merasakan kesulitan itu, kita juga merasakannya. Hati itu akan tergerak untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Membantu orang lain yang mungkin sedang kesulitan, ya. Dengan berinfak dan bersedekah, kita bisa membantu teman-teman yang kurang beruntung, seperti mereka tidak punya makanan dan pakaian yang cukup, ya, seperti tadi. Ya, selanjutnya ada kisah inspiratif di situ. Di sini ada contoh, ada seorang anak, perhatikan di depan anak-anak, anak yang suka berbagi. Seorang anak bernama Amir. Amir ini setiap hari Jumat, Amir selalu menyisihkan uangnya. Ya, sebagian uang jajannya untuk dimasukkan di kotak infak di sekolah maupun di masjid. Meskipun uang jajannya tidak banyak, ya, artinya di sini jangan menunggu kita kaya, jangan kita menunggu kita banyak uang. Amir selalu merasa bahagia karena dia membantu orang lain. Kemudian selanjutnya suatu hari Amir membawa ada teman sekerja Budi yang tidak membeli buku baru. Ya, coba di sini perhatikan. Ya. Karena kenapa? Orang tua Budi ini sedang dalam kesulitan. Jadi Amir membantunya. Amir memutuskan untuk membantu Budi dengan memberikan buku baru. Ya. Nah, anak-anak, mulai sekarang ya, biasakan diri bersedekah. Senang tak bersedekah? Senang. Apakah setiap hari kita itu bersedekah? Iya, kita bersedekah, walaupun dengan senyum. Senyum adalah sedekah. Ya, kesimpulannya, ya, bersedekah adalah perbuatan baik, berupa memberikan sebagian harta atau bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa. Nah, kita sudah bersedekah, jangan meminta lagi, ya, yang sudah kita sedekahkan tadi. Kemudian sedekah itu tidak harus berupa uang, ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Jangan menunggu uang banyak. Sedekah bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, ya, bisa dengan senyuman, ya, pakaian. Kemudian tujuan bersedekah adalah membantu sesama, meringankan beban orang lain serta memberikan kebahagiaan dan rasa syukur. Manfaat bersedekah. Ini ada 3 manfaatnya, anak-anak. Perhatikan. Ya, sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan harta dan jiwa dengan sedekah. Harta ini, anak-anak, kalau kita bersedekah tidak akan membuat kurang, tetapi nanti suatu saat yang akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan sikap dermawan dan empati. Ya. Rasa kasih sayang kita kepada sesama itu akan tumbuh dengan sendirinya. Membuat hati menjadi senang dan bahagia. Ya, seperti tadi Ibu bilang, kalau kita melihat yaitu senang pada saat kita memberikan sedekah, orang yang kita bantu itu kita juga akan merasakannya. Bersedekah sebaiknya dilakukan dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya perhatikan di sini. Ya, perhatikan. Ini Ibu akan memberikan video tentang bersedekah. Silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, artinya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharapkan ridho Allah. Untuk menguatkan pemahaman tentang sedekah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi,
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Artinya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Ketika ingin melaksanakan sedekah, kita harus memenuhi rukun dan syaratnya ya anak-anak. Syarat yang pertama yaitu orang yang bersedekah. Syaratnya, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkan atau membelanjakan barang atau sesuatu yang akan diberikan. Syaratnya, barang tersebut berhak dijual. Yang keempat atau yang terakhir ada ijab dan qabul. Ijab artinya pernyataan memberikan dari pemberi. Kemudian qabul artinya pernyataan penerimaan dari penerima. Itu tadi rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika kalian ingin bersedekah. Setelah kita membahas rukun dan syarat dalam sedekah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam sedekah. Yang pertama yaitu sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat, seperti zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan di akhir Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu sedekah sunnah, yaitu sedekah yang sering kita lakukan setiap hari. Yang ketiga yaitu sedekah sunnah muakkad atau yaitu sedekah berbentuk wakaf dan amal jariah. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu sedekah mubah, yaitu sedekah berbentuk hadiah atau hibah. Selain kita mendapatkan pahala ketika kita bersedekah, ada manfaat lain di dalam sedekah tersebut. Yang pertama, meredam saat terjadi kebencian. Yang kedua, menghindarkan permusuhan. Yang ketiga, memupuk tali persaudaraan. Yang keempat, menarik rezeki dari segala pintu. Yang kelima, memanjangkan umur. Sekarang kita masuk hukum bersedekah. Apa sih hukum bersedekah? Pada dasarnya, hukum bersedekah adalah sunnah, yang artinya sangat baik untuk dilakukan. Tetapi sedekah dapat menjadi haram apabila kalian mengetahui orang yang kalian beri menggunakan uang tersebut untuk kemaksiatan. Sedekah dapat menjadi wajib apabila ada orang yang sangat membutuhkan atau yang terancam jiwanya. Sedekah merupakan bagian dari tolong-menolong dan saling bahu-membahu antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian dari harta yang Allah berikan ada milik mereka. Sedekah harus dilakukan dengan penuh ketulusan, yaitu semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Selanjutnya yaitu cara yang dapat kita lakukan untuk bersedekah. Yang pertama, dengan materi. Jika kita memiliki kemampuan materi yang cukup, bisa kita gunakan untuk bersedekah, untuk sosial atau untuk kemanusiaan. Yang kedua, jika tidak memiliki materi yang cukup, bisa kita ganti dengan senyuman. Yang ketiga, dengan tenaga. Jika kita memiliki fisik yang kuat dan tenaga yang kuat, bisa kita gunakan untuk membantu orang lain dengan sikap yang ikhlas. Yang keempat, dengan selalu berbuat baik terhadap sesama. Sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga dengan penjelasan Ibu Guru tadi dapat menambah wawasan anak-anak semua terhadap materi sedekah. Jangan Kalian sudah memperhatikan video tadi ya. Sekarang akan ini kembalikan semangatnya. Kayaknya sudah lagi ngomong ini. Ayo, tepuk semangat. Dan ding dong dong dong. Dan ding 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 dong dong dong. Set. Aha 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 semangat. Jangan lupa tersenyum ya. Ada pertanyaan anak-anak setelah melihat video tadi? Ayo, yang belum paham silakan bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya ya. Ya. Macam-macam sedekah itu ada berapa macam? Ya. Ada 4. Yang pertama itu sedekah wajib. Ya, suaranya jawab.
lagi? Sedekah sunnah. Ya, apa lagi? Sedekah mubah. Kemudian sedekah sunnah muakkad. Muakkad ya, bukan mualaf. Ya, itu adalah 4 contoh, 4 macam sedekah. Bisa dipahami di situ anak-anak? Bisa. Pertanyaan selanjutnya. Kita itu bersedekah dengan apa saja sih? Uang atau materi. Kalau selain uang apa lagi? Senyuman. Apa lagi? Makanan. Ingat? Tenaga atau kekuatan. Apa lagi? Ingat berbuat baik. Kita berbuat baik kepada sesama itu, akhirnya kita sudah melakukan sedekah. Bisa dipahami di situ anak-anak? Bisa. Sekarang ibu ingin kalian menempelkan. Ya, ini ada tugasnya selanjutnya. Coba kalian itu menulis. Nanti setelah ditulis ditempelkan di depan. Itu manfaat sedekah ya anak-anak ya. Silakan ditulis. Manfaat sedekah itu apa saja? Silakan ditulis langsung. Setelah ditulis nanti anak-anak ditempelkan di depan ya. Ditempelkan di depan. Sudah, Tina silakan dulu. Boleh tempel. Oh, mau tempel dulu, ayo. Tulis. Oke, awas kalau jangan berebutan. Berlatih di sopan. Ayo, jangan lupa Tina. Oh, ini ya, silakan yang sudah menulis bisa ditempelkan hasil. Jangan saling dorong-dorongan. Sekarang kalian sudah menempelkan apa saja manfaat dari mereka. Kan dibacakan ya. Mendatangkan ketenangan. Ya, dengan kita bersedekah kita itu akan merasakan ketenangan ya. Menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Kemudian mendatangkan rezeki. Ya, rezeki kita itu akan terlipat ganda. Nah, kita tidak akan miskin dengan bersedekah. Nanti Allah akan memberikan lebih banyak lagi nikmat, lebih banyak lagi rezeki kepada kita. Mendapatkan pahala, ya. Bersedekah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadi amal jariah. Amal jariah ini atau anak-anak dengan bersedekah kita itu pastinya kebaikan yang dilakukan kita itu akan dilihat oleh teman atau orang-orang yang telah kita bantu itu atau kita tolong itu akan menjadi amal jariah kita yang tidak akan pernah hilang di hadapan Allah. Ya, Waalaikumsalam. Sudah selesai? Ya, kitab itu akan kita rasakan bersama. Itu artinya saling membantu. Hidup jadi berkah. Ya, melipat gandakan harta. Ya, sudah tadi. Kepedulian terhadap sesama. Ya. Kemudian menyucikan harta. Ya, sudah menolong, kita sudah bersedekah, hati kita akan merasa bahagia. Sekarang kita kasihkan wow buat kalian yang sudah pintar-pintar ini. Sekarang kita mulai dengan tepuk wow. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Ya, luar biasa. Sekarang untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok dan ibu akan bagi dulu ya kelompoknya. Ya, sesuai ibu saja ya. Ya, untuk bagian ini ibu akan jadikan kelompok 1. Perhatikan baik-baik caranya. Dengarkan di sini anak-anak. Itu tugas kelompoknya. Dikerjakan dengan cara bersama-sama, didiskusikan dengan cara bersama-sama. Semuanya harus aktif.
menjadi ketuanya? Silakan. Yang sudah sekarang bisa masuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan kelompok 1 maju presentasikan hasilnya. Hai guys, kembali lagi di channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari sedekah. Sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara Padanya dalam ajaran Islam, harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam harta itu ada hak orang lain, terutama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Apa perbedaan sedekah yang kita jelaskan? Silakan kembali ke tempat ini. Ya. Sekarang ya anak-anak semuanya untuk memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sedekah. Sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu sesama yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 dengan semangatnya yang luar biasa. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Ya, luar biasa. Anak-anak ibu yang sangat-sangat luar biasa hari ini. Ya, jangan lupa ya untuk materi ini selalu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan mendengarnya di sekolah ini, kita tidak mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian praktekkan apa yang kalian dapatkan hari ini. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Kesimpulan materi kita hari ini adalah yang pertama, dengan bersedekah kita bisa memahami, kita bisa menolong orang di sekitar kita atau teman-teman kita, tetangga kita itu yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan bantuan. Kita bisa memahami apa yang mereka butuhkan, kita bisa memahami apa yang menjadi kesulitan-kesulitan orang-orang di sekitar kita. Sedekah di sini anak-anak adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, kecuali dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lakukan sedekah ini anak-anak ya, di lingkungan kita, di rumah, di sekolah, di mana saja kita berada, kita harus biasakan diri bersedekah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, Waiting for collection. ingin tanyakan, bagaimana sih perasaan kalian setelah mempelajari materi kita hari ini? Senang. Bahagia. Enak dan bahagia. Kenapa? Bagaimana? Dengan senang ini kenapa? Apa yang kalian rasakan dengan merasakan senang itu? Banyak. Kenapa enggak? Ya, mendapatkan ilmu yang banyak yang lain. Kalian bagaimana rasanya setelah mempelajari materi kita hari ini? Kalian sudah tahu tentang sedekah, kalian sudah tahu apa yang kita sedekahkan. Apa yang kalian rasakan sekarang? Ya. Ya, kalian akan membagi yang lain. Apa yang kalian kerjakan nanti? Ya, tetap membantu orang lain. Jangan lupa anak-anak ya, apapun yang kalian dapatkan hari ini selalu diimplementasikan dalam kehidupannya di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada. Ya, ingat ya. Jangan lupa selalu tersenyum. Sekarang anak-anak kita akan
marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Terima kasih ya Bang Rizky. Anak-anak, nah, terima kasih atas segala perhatiannya hari ini. Semoga bisa selamat sampai rumah. Jangan lupa sholat, ya. Kemudian jangan lupa berdoa, ya. Sekarang Ibu mau tepuk terima kasih ya. Tepuk terima kasih ya. 1, 2, 3, mulai. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri ikhwan ini sampai di sini. Kita baca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa